Ini teman-teman, ntar hasilnya seperti ini udah kombinasi. Satu pohon itu ada 3 jenis, yaitu ini seperti ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini saya akan memberikan tips bagi yang mau tanam di sekitar rumah atau mempunyai lahan sempit tapi belum dimanfaatkan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang alpukat lagi ya teman-teman. Nah, untuk alpukat ini teman-teman bisa tanam di lahan seperti ini. Pengen mempunyai alpukat tapi satu pohon itu tidak hanya satu macam, tapi minimal bisa 3 macam. Nah, contohnya seperti ini. Ini dulunya saya tanam itu hanya satu sambung pucuk yang kena jamur. Tadinya itu sambungannya itu mati. Saya biarkan. Akhirnya saya biarkan, saya pupuk dan dia subur lagi, dan saya sambung satu pohon ada 3 macam. Nah, tonton sampai selesai, saya akan berikan caranya buat teman-teman, dan untuk menanamnya saya akan lakukan. Jadi tonton sampai selesai, semoga video ini bermanfaat ya. Nah, ini saya langsung bahas lagi. Kalau untuk yang ini saya buat jenis alpukat dori. Ini adalah dari pohon, satu pohon yang keluar cabangnya dari satu pohon ini yang besar ini. Ini tapi di dalam teman-teman. Nah, ini yang sambungannya dulunya sambungan ke atas tapi kena jamur dan akhirnya mati. Nah, untuk contohnya saya akan perlihatkan yang sambungan mati itu seperti apa. Nah, ini. Saya akan contohkan. Nah, tadinya seperti ini. Nah, ini adalah sambungan yang tadinya hidup tetapi dia kena jamur jadi mati dan tumbuhlah 2 tunas seperti ini. Ini saya tapi sudah tanam di lahan dan saya akan pupuk lagi seperti ini. Nah, ini sudah ada alpukat dori, alpukat ini aligator, dan alpukat khas. Jadi saya tidak memakan lahan banyak untuk menanam alpukat satu pohon itu 3 jenis. Jadi teman-teman bisa manfaatkan seperti ini. Nah, untuk ini ntar berbuahnya beda-beda ya teman-teman. Jadi bisa menikmati alpukat satu pohon dengan berbagai macam jenis. Nah, ini harus kita cari itu dahan yang seimbang. Nah, ini kita akan lakukan penanamannya. Ini sambungan langsung di lahan, tetapi teman-teman saya akan jelaskan. Untuk menanam di lahan, kalau sudah tertanam di lahan kita sambung pucuk itu harus kita teduhkan kalau untuk alpukat. Nah, untuk teduhkan teman-teman bisa kasih paranet bagian atasnya sini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kasih paranet dan baru disambung. Kalau biasanya kalau untuk alpukat itu tidak bisa di full matahari untuk penyambungan sambung pucuk. Kalau enggak teman-teman misalkan mas saya paranet enggak ada, nah kasih pohon yang tabulan pot seperti ini, dikasihkan sampingnya agar keteduhan dan tidak kena full matahari secara langsung. Nah, ini saya sudah akan melakukan penanamannya. Nah, ini kita menanam langsung dari seedling aja ya teman-teman. Ntar kita akan lanjut cara penyambungannya. Jadi ikutin channel ini. Terus ayo mas kita tanam. Nah, ini adalah yang kita mau tanam. Nah, ini alpukat yang kita mau tanam. Ini adalah dari biji yang sambungan jamurnya itu sudah mati. Tapi saya memang cari yang sempurna seperti ini, karena ini batangnya sama besarannya, berarti suplai nutrisinya itu terbagi menjadi rata ya teman-teman. Nah, untuk itu kita bisa kombinasi 3 jenis alpukat. Nah, ini kita mulai buat lubangan itu selagi masnya buat lubangan kita lakukan untuk penanaman ini. Jadi ini dari seedling yang saya tidak tahu ini jenis alpukat apa, entar hasilnya seperti apa. Nah, agak dalam dikit mas. Nah, ini untuk penanamannya saya tidak lakukan seperti orang-orang pada umumnya. Saya menanamnya itu cukup menggunakan lubang tidak terlalu dalam. Nah, putar lagi mas. Nah, saya hanya menggunakan cangkul, jadi teman-teman bisa menanam sendiri dengan trik ini, insya Allah pasti akan bisa.
dan saya tidak gunakan media pupuk sama sekali. Wajar kan ya. Nah, itu di pacu Mas Ben. Ini irang kading ini sisi ini. Nah, ini kita jangan dulu Mas. Ntar. Nah, udah. Ini saya nanamnya tidak terlalu dalam teman-teman, tetapi ntar teman-teman bisa lakukan dengan cara seperti ini. Ini lubangannya hanya kecil banget coba Mas. Nah, itu hanya satu cangkul teman-teman. Ini bisa dalam lagi Mas. Ini hanya satu cangkul, tapi ntar kita buat perlebaran. Nah, untuk penanamannya cukup mudah teman-teman. Ini menurut saya sendiri. Jadi saya tidak gunakan pupuk. Untuk pemupukannya saya memang akan lakukan ntar kalau sudah penanaman 1 bulan. Udah Mas ini buka. Nah ini kita buka. Selagi ini kita buka, kita mau lakukan penanaman itu. Nah sobek. Nah itu akarnya udah banyak teman-teman. Nah kita tanam Mas. Nah itu penanamannya seperti itu. Ini Mas pegangin Mas, saya cangkel Mas. Nah untuk seperti ini teman-teman, untuk penanamannya seperti ini kita agak berdiri aja Mas. Nah untuk penanaman seperti ini teman-teman, ini kan lubangannya sangat kecil, jadi ini kita bisa cangkul untuk bagian sampingnya. Jadi seperti ini. Nah ini kok enggak. Nah ini kita cangkul seperti ini, bagian sampingnya seperti ini merata. Nah jadi kita nggak usah perlu lubangan banyak, tetapi ini merata seperti ini. Nah jadi ntar lama-lama lebar sendiri teman-teman. Nah ini seperti ini. Ini ntar lebar sendiri seperti ini. Nah jadi merata teman-teman, mutar. Ini seperti ini. Kenapa saya memang bagian sampingnya saya buat seperti ini? Nah ini agar bagian dalamnya, bagian sampingnya ini akarnya cepat berkembang teman-teman. Nah seperti ini contohnya. Nah ini akan lebar seperti ini. Tapi untuk di bagian sampingnya teman-teman jangan kita ratakan atau kita rapikan, itu masih ada gejala seperti ini. Ini gunanya ini untuk penyiraman air tidak lari dari pohonnya. Seumpama kita siram bisa di bagian sampingnya agar meresap ke bagian pohon ini, karena yang tadi yang dalam kan bagian tengah. Ntar dia akan meresap sendiri, jadi pertumbuhannya akan lebih bagus. Jangan diratakan bagian samping. Kalau untuk pemupukannya juga sangat mudah, kita kasih pupuk kandang bagian sampingnya, ntar tidak lari kalau kita siram karena dia langsung meresap ke bagian bawah. Nah ini kalau misalkan air hujan itu masuk, biasanya unsur haranya itu sangat banyak, dia lari ke bagian pohon ini. Jadi ntar ini pertumbuhannya akan bagus, kayak video saya tadi itu pertumbuhan akan sangat bagus. Ini bisa kita sambung 3 jenis karena saya sudah pilih seperti ini. Nah teman-teman contohnya seperti ini. Untuk penanamannya sangat mudah, tidak perlu lubang banyak, atau itu kita bisa lakukan di bagian sampingnya itu. Oke, saya melihatkan video ini hanya buat teman-teman biar semangat dan caranya mudah, tidak mengeluarkan tenaga banyak lah, seperti itu. Oke, cukup sekian, terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.